Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk materi persamaan trigonometri dengan materi yang baru. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu peserta didik mampu menentukan himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Nah, baiklah, materi persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Langkah awal kita untuk menentukan nilai X dengan cara kita mengubah A cos X ditambah B sin X sama dengan C diubah menjadi bentuk K cos X dikurang alfa sama dengan C, di mana K sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, dengan nilai tan alfanya sama dengan koefisien dari nilai sin X dan koefisien dari cos X sama dengan B per A, sehingga diperolehlah besar sudut sama dengan alfa. Oke, baiklah. Di sini Ibu akan mencontohkan satu soal, dan setelah itu kita akan mengerjakan latihan agar Ananda semuanya bisa paham dan mengerti materi kita pada hari ini. Soal yang pertama, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri berikut. Akar 3 cos X dikurang sin X sama dengan akar 2 untuk X kecil dari 0 dan besar dari 180 derajat. Perhatikan dengan seksama jawaban yang Ibu berikan ini. Oke, baiklah, langkah pertamanya kita tulis kembali soalnya. Akar 3 cos X dikurang sin X sama dengan akar 2. Kita ubah ke dalam bentuk K cos X dikurang alfa sama dengan C. Karena di soal C-nya sudah diketahui yaitu C-nya akar 2, maka kita buat saja langsung K cos X dikurang alfa sama dengan akar 2. Berikutnya kita cari nilai K, yaitu akar dari koefisien cos ditambah akar dari koefisien sin. Yang pertama, koefisien dari cos yaitunya akar 3, kita akarkan akar dari akar 3 kuadrat ditambah koefisien dari sin yaitunya 1. Karena ada min makanya jadinya koefisien dari sin min 1 kuadrat. Berarti nilai K-nya akar dari akar 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Sama dengan akar dari 3 ditambah 1 sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Berarti nilai K-nya yaitu 2. Langkah berikutnya kita mencari nilai alfa. Tadi di rumus pertama mencari nilai alfanya itu tan alfa sama dengan koefisien nilai sin dibagi dengan koefisien nilai cos. Nah, di soal kita koefisien nilai sinnya yaitu min 1 dibagi dengan koefisien cosnya yaitu akar 3. Berarti tan alfa sama dengan min 1 dibagi akar 3. Selanjutnya kita rasionalkan, sama-sama kita kali dengan akar 3. Nah, kita peroleh hasilnya yaitu akar 3 per akar 3. Nah, kita dapatkan hasil dari tan alfa yaitu min akar 3 per 3. Berikutnya kita cari berapa nilai dari min akar 3 per akar 3 ini. Setelah kita telusuri dan setelah kita cari, nilai dari tan alfa akar 3 per akar 3 ini itu 30. Karena dia ada min, berarti terletak di kuadran kedua dan kuadran keempat. Kita pilih salah satu saja, kita pilih di kuadran kedua. Maka menjadi tan alfa sama dengan tan 180 derajat dikurang 30. Kenapa kita kurang 30? Karena nilai 30 itu nilai tan akar 3 per 3. Berarti
tan alfa sama dengan tan 150, nilai alfa sama dengan 150 derajat. Nah, berikutnya, karena kita sudah menemukan nilai K dan nilai alfanya, kita rubah langsung ke dalam bentuk persamaan trigonometri yang awalnya yaitu akar 3 cos X dikurang sin X sama dengan akar 2. Kita ubah ke dalam bentuk K cos X dikurang alfa sama dengan akar 2. Kita masukkan ke dalam rumusnya. K cos X dikurang alfa sama dengan akar 2. Nilai K sudah kita dapatkan 2. Cos X nilai alfanya juga sudah kita dapatkan 150 derajat sama dengan akar 2. Nah, tadi kita sudah peroleh sebelumnya akar 3 cos X dikurang sin X sama dengan akar 2. Setelah kita ubah, maka mendapatkan hasilnya yaitu 2 cos X dikurang 150 derajat sama dengan akar 2. Maka hasil yang tadi yang kita ubah ke dalam proses berikutnya. Oke, kita tulis lagi hasil yang didapat tadi. 2 cos X dikurang 150 sama dengan akar 2. 2-nya kita bawakan ke ruas kiri, maka menjadi cos X dikurang 150 sama dengan akar 2 per 2. Nah, nilai cos yang bernilai akar 2 per 2 itu yaitunya cos 45. Maka menjadi cos X dikurang 150 sama dengan cos 45. Setelah kita mengubahnya, ruas kanan ruas kiri sama dengan nilai cos seperti di materi pembelajaran kita sebelumnya, maka selanjutnya kita selesaikan dan menemukan nilai X yang kita inginkan. Berikutnya, karena rumus dari cos itu ada 2, maka kita akan menemukan X itu ada 2 rumus. Rumus yang pertama yaitu untuk bagian cos, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Dan untuk rumus keduanya, X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Baiklah, karena X dikurang 150 derajat sama dengan 45 ditambah K kali 360 derajat, itu untuk rumus yang pertama. Atau X dikurang 150 sama dengan min 45 ditambah K kali 360 derajat, itu untuk rumus kedua. Baiklah, selanjutnya kita selesaikan. X sama dengan 45 ditambah 150 derajat. Kenapa ditambah? Karena yang sebelumnya ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan menjadi tambah, menghasilkan X sama dengan 195 ditambah K kali 360 derajat untuk rumus pertama. Kita cobakan ke rumus kedua. X sama dengan min 45 ditambah 150 derajat, kita pindah ruaskan, ditambah K kali 360 derajat, maka X-nya sama dengan 105 ditambah K kali 360, itu untuk rumus kedua. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X dari kedua rumus, berikutnya kita mencari K sama dengan 0, K sama dengan 1, sampai seterusnya, sampai kita menemukan interval dari yang diketahui soal tadi. Baik, kita cobakan untuk rumus pertama. Kita masukkan K0. K0 X sama dengan 165 ditambah K kali 360. X sama dengan 165 ditambah 0 kali 360, menghasilkan X sama dengan 195. Apakah 195 ini termasuk memenuhi atau tidak? Nah, kita lihat batas. Di batas tadi kan 180 derajat. Karena X-nya 195, berarti K0 untuk rumus pertama tidak memenuhi. Karena K0 tidak memenuhi, berarti kita cukupkan saja mencari rumus pertama itu sampai K0 saja. Berikutnya kita masuk ke rumus yang kedua. Baiklah, kita coba rumus yang kedua. Kita dapatkan tadi X sama dengan 105 ditambah K kali 360. Berikutnya kita masukkan K0-nya. Berarti X0 kita dapatkan hasilnya 105. Berarti itu memenuhi atau tidak? Itu bisa dikatakan memenuhi karena kurang dari batas yang ditentukan di soal. Berikutnya kita cobakan dulu ke K1. Untuk rumus pertama tadi K1-nya juga sudah tidak bisa karena K0 saja tidak memenuhi. Berikutnya kita coba rumus kedua. Untuk K1-nya
juga tidak memenuhi karena 105 ditambah K kali 360. K-nya aja 1, 360 dikali 1, 360. Itu melebihi kan? Berarti untuk K1 di rumus kedua tidak memenuhi. Maka dari soal ini nilai X yang kita dapatkan hanya 1, yaitu 105. Maka HP dari soal ini yaitu 105 derajat. Baiklah, mungkin hanya itu untuk contoh pembahasan soal pada materi kita hari ini. Jika ada dari Ananda yang ingin ditanyakan atau yang tidak dimengerti, bisa Ananda tanyakan melalui WA Group. Nah, berikutnya silakan Ananda kerjakan atau Ananda cobakan latihan yang Ibu berikan ini. Latihan ini hanya satu, Ananda buat berdasarkan contoh tadi dan Ananda kerjakan di buku latihan. Setelah itu Ananda fotokan dan kirim ke WA Japri, karena kehadiran Ananda semuanya akan Ibu lihat dari Ananda mengumpulkan latihan pada hari ini. Berikut untuk soal latihan yang akan Ananda kerjakan. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan trigonometri berikut. Akar 48 sin 3X ditambah 4 cos 3X sama dengan 4. Untuk batasnya yaitu 0 sampai 180 derajat. Mungkin hanya itu pembelajaran yang dapat kita lakukan pada hari ini. Dan jangan lupa untuk Ananda catat, Ananda pahami, dan Ananda kerjakan latihannya. Karena semakin banyak kita mengerjakan latihan, akan semakin paham kita terkait materi tersebut. Baiklah, hanya itu pembelajaran yang dapat kita lakukan pada pagi hari ini. Apabila terdapat kesalahan kata yang Ibu lakukan selama menyampaikan materi tadi, Ibu mohon maaf. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.